Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah." Sungguhnya aku menyembunyikan salah satu doaku sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Fahiya na'ilatun insyaallah man mata la yusyriku billahi syai'a. Maka dia akan mengenai syafaat ini akan mengenai siapa saja dari umatku yang meninggal tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang meninggal dalam kondisi tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia orang yang paling bisa meraih syafaat Nabi paling banyak. Ya. Semakin Anda ikhlas, semakin mudah mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Abu Hurairah pernah bertanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berbahagia mendapat bagian syafaatmu yang paling banyak pada hari kiamat kelak? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia ikhlas dari hatinya. Itu hadis yang ini, kalau hadis Abu Hurairah Nabi mengatakan yang paling berhak mendapatkan syafaatku orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Dalam hadis ini kata Nabi yang meninggal tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakinlah Anda, kalau Anda semakin ikhlas, semakin tidak mengharapkan pujian manusia, Anda bersedekah, Anda berdakwah, tidak mengharapkan sanjungan manusia, tidak mengharapkan pengakuan manusia, tidak diceritakan kepada orang lain, maka Anda semakin bisa meraih syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kepada pelaku dosa besar. Dari Anas radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Syafaati li ahli al-kaba'iri min ummati." Syafaatku bagi pelaku dosa besar dari umatku. Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud. Ternyata orang melakukan dosa besar bisa mendapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sangat memberi harapan, bukan cuma pada pelaku dosa, bahkan pelaku dosa besar. Tapi syaratnya tadi harus apa? Ikhlas. Meninggal tidak boleh apa? Syirik. Maka saya ingatkan kepada para hadirin dan hadirat berusaha mempelajari apa itu syirik dan apa itu jenis-jenis kesyirikan secara detail. Karena syarat untuk bisa meraih syafaat Nabi, semakin besar kita dapatkan syafaat Nabi, syaratnya meninggal dalam kondisi tidak berbuat kesyirikan sama sekali. Nah, bagaimana kita bisa meninggalkan kesyirikan kalau kita tidak tahu apa itu syirik? Ya. Bagaimana kita bisa meninggalkan kesyirikan kalau kita tidak tahu jenis-jenis kesyirikan? Maka kita harus belajar apa itu syirik. Apa itu jenis-jenisnya? Araftu syarra li syarri walakin li tawqihi. Man lam ya'rifi syarra minal khair yaqa fihi. Aku mengenal keburukan bukan untuk melakukannya, tapi aku mengenal keburukan untuk menjauhinya. Kenalilah kesyirikan agar kita bisa menjauhi segala bentuk kesyirikan. Jadi menurut Ali bin Abi Thalib, ayat yang paling memberi pengharapan bagi kaum muslimin adalah wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kata Allah, Allah berjanji sungguh Rabbmu akan memberikan engkau pemberian pada hari kiamat sampai kau puas. Dan kita tahu bagaimana sayangnya Nabi kepada umatnya. Bagaimana sayangnya Nabi kepada umatnya. Nabi akan berusaha memberi syafaat kepada umatnya. Namun memang tidak semua orang meraih syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika seorang meninggal dalam kondisi tidak syirik, maka sangat besar kemungkinan dia meraih syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.